Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maroko itu adalah sebuah kerajaan yang sangat toleran dan juga sangat welcome kepada komunitas Yahudi. Ternyata kita berharap kesebelasan Maroko ini lolos sampai ke final. Ternyata kandas, kalah 2-0 oleh Prancis. Tapi nggak apa-apa ya, pembahasan tentang Maroko ini tetap menarik. Pertama, ini sebelumnya negara-negara seperti negara Afrika, Asia itu nggak dihitung. Tapi kali ini dengan masuknya Maroko ke semifinal, berarti dia masuk dalam 4 besar klub dalam sepak bola yang sangat diperhitungkan di dunia. Minimal Maroko ini nanti mendapat tempat nomor 4. Itu sudah nggak ada lagi gitu. Tapi yang menarik untuk kita bahas hari ini adalah sisi lain dari Maroko gitu. Banyak orang tidak ya bagi kita kan Maroko itu jauh ya. Tapi kalau istilah Maroko, Merauke itu sudah biasa kita ucapkan gitu. Sisi yang akan kita angkat hari ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Ternyata kita berharap kesebelasan Maroko ini lolos sampai ke final. Ternyata kandas, kalah 2-0 oleh Prancis. Tapi nggak apa-apa ya, pembahasan tentang Maroko ini tetap menarik. Pertama, ini sebelumnya negara-negara seperti negara Afrika, Asia itu nggak dihitung. Tapi kali ini dengan masuknya Maroko ke semifinal, berarti dia masuk dalam 4 besar klub dalam sepak bola yang sangat diperhitungkan di dunia. Minimal Maroko ini nanti mendapat tempat nomor 4. Itu sudah nggak ada lagi gitu. Tapi yang menarik untuk kita bahas hari ini adalah sisi lain dari Maroko gitu. Banyak orang tidak ya bagi kita kan Maroko itu jauh ya. Tapi kalau istilah Maroko, Merauke itu sudah biasa kita ucapkan gitu. Sisi yang akan kita angkat hari ini adalah Maroko itu adalah sebuah kerajaan yang sangat toleran, terbuka, dan juga sangat welcome kepada komunitas Yahudi atau orang-orang Yahudi gitu. Di antara negara-negara Arab yang jumlah 22 negara itu, Maroko bisa disebut tanah air kedua orang Yahudi setelah Israel. Ya, Israel tentu tanah air pertama, yang kedua itu ya Maroko. Seperti dicatat dalam catatan imigran ke Israel, itu yang Yahudi Maroko itu, Yahud Al-Magharibah namanya, itu jumlahnya antara 750.000 sampai 1 juta gitu. Jadi banyak sekali jumlahnya orang Yahudi dari Maroko yang pindah ke Israel gitu. Tentu saja yang tidak pindah saya kira juga masih banyak. Hal ini tentu mempunyai ikatan sejarah yang panjang dan asal-usul yang sangat jauh. Dalam sejarah yang disebut dengan Al-Futuhat Al-Islamiyah atau penaklukan Islam gitu kepada suatu daerah, biasanya kan di situ dibangun kota-kota perdagangan. Nah, di kota-kota perdagangan ini pemeran utamanya ya orang Arab Islam dan orang Yahudi. Nah, tidak terkecuali nanti di Maroko gitu. Ketika pasukan Tariq bin Ziyad masuk ke Spanyol, maka di kota-kota utama Spanyol itu ya orang-orang pintarnya orang Arab dan orang Yahudi. Nanti ketika Spanyol kalah atau masuk kita Andalusia ditaklukkan kembali oleh orang-orang Eropa gitu, maka Islam terusir di sana. Itu yang terusir tidak hanya orang Islam tapi juga orang Yahudi. Nah, kemana larinya? Larinya ya ke Maghrib, Maroko. Dari Maroko ini nanti baru eksodusnya orang-orang Yahudi ke Amerika, ke Kanada, dan ke kota-kota utama di Eropa gitu.
itu sejarah yang panjang itu dilihat dalam beberapa fase gitu. Fase terusirnya orang Islam dari Spanyol dan Portugal itu pada tahun 1492, maka orang Yahudi juga terusir dan ditampung di Maroko gitu. Kemudian dalam lompatan sejarah berabad-abad, abad ke-20 ini, jasa terbesar orang Maroko kepada Yahudi itulah ketika Perang Dunia Kedua, di mana Hitler memberlakukan politik antisemit. Dan puncaknya itu ya dikenal dengan peristiwa Holocaust, di mana orang-orang Yahudi ditangkap, sebagian besar dibunuh, dan mati di dalam penjara-penjara atau kamp konsentrasi Nazi. Menurut versi dunia atau versi yang dikeluarkan resmi oleh pihak Yahudi, orang Yahudi yang meninggal selama Perang Dunia Kedua dan peristiwa Holocaust itu ada 6 juta orang gitu. Nah, yang lari ke negara-negara Afrika itu, mereka paling at home itu kalau berada di Maroko. Ketika itu Raja Maroko itu Raja Hasan gitu. Maka ketika negara Israel berdiri pada tahun 1948, orang Israel atau pemerintah Israel sangat berterima kasih kepada Raja Hasan. Karena itu di kota Tel Aviv dibangunkan sebuah taman gitu yang disebut dengan Taman Raja Hasan II sebagai penghormatan karena Raja Hasan sudah dianggap melindungi dan berbaik hati kepada warga Yahudi. Jadi kita lihat tidak semua negara-negara Arab itu anti-Yahudi. Tidak semua ya. Maroko contohnya adalah negara yang paling welcome terhadap Yahudi. Cuma untuk menjaga keterlibatan Maroko dalam Liga Arab, di mana Liga Arab saat itu melarang berhubungan diplomatik dengan Israel karena Israel mencaplok tanah air Palestina. Maka saat itu Maroko tidak membuka kantor kedutaannya di Tel Aviv, tapi mereka hanya punya kantor penghubung, dan itu bertahan sampai tahun 2000. Tahun 2000 karena intifadah ditindak oleh Israel dengan keras dan kasar, maka Maroko menutup kantornya. Dan hubungan diplomatik penuh antara Maroko dengan Israel itu baru terlaksana pada tahun 2020 sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat, banyak juga ya tokoh-tokoh politisi dari Israel itu yang berasal dari Maroko. Ya, diantaranya yang dikenal itulah David Levy. David Levy itu di zaman pemerintahan Ishak Shamir, dia pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Begitu juga nanti Leslie Belisa, itu pernah menjadi Menteri Keuangan, dan beberapa tokoh politisi Israel yang lain yang juga dikenal dari Yahudi Maroko gitu. Nah, tentu kita lihat pengaruh ini atau persoalan ini itu juga bisa dilihat karena sejarah Maroko dan Yahudi itu sangat panjang. Nah, apa untungnya bagi Maroko melindungi orang Yahudi? Dalam sejarah kita lihat untuk mempertahankan kekuasaan Raja Hasan dari rongrongan pemberontakan dari suku Barbar gitu. Barbar. Maka dia harus mencari aliansi yang kokoh. Aliansi itu didapat pada komunitas Yahudi. Jadi dengan membangun aliansi yang baik dengan komunitas Yahudi, maka kerajaan Raja Hasan dijamin aman gitu. Artinya stabilitas dalam negerinya terjamin dan aman gitu. Jadi kita lihat perjalanan Yahudi dan Maroko ini susah dipisahkan gitu. Karena itu pemirsa lihat nanti bendera Israel dengan bendera kerajaan Maroko itu hampir mirip gitu. Cuma yang satu merah, yang satu berbendera lain gitu.
Tapi keduanya sama-sama memakai bintang seperti bintang Daud. Ini dapat dilihat ya ketika rabi-rabi Yahudi itu sebagian besar juga memakai bintang dengan bendera merah. Jadi ya Maroko dan Yahudi ya itu sudah susah untuk dipisahkan gitu. Karena untuk membangun bisnis, orang-orang Arab Maroko itu susah lepas dari ketergantungannya kepada orang-orang Yahudi. Begitu juga nanti pariwisata di Eropa itu, umumnya travel itu kan dimiliki oleh orang Yahudi. Kalau dia tidak berhubungan baik dengan Yahudi, maka pariwisatanya nggak akan ramai. Jadi itu dilihat oleh Raja Hasan II dari Maroko, betapa pentingnya menjalin aliansi dengan Yahudi. Gitu. Lalu dalam perang-perang Arab Israel, Maroko terlibat nggak? Gitu. Hampir dapat dipastikan Maroko tidak pernah terlibat dalam perang Arab Israel. Baik itu pada tahun 1948, tahun 1967, tahun 1973, yang dianggap 3 pilar yang menentukan wujud dan eksistensi negara Israel. Pada perang tahun 48 dianggap sebagai tiang pancang pertama berdirinya negara Israel. Kemudian tahun 67 terjadi perluasan wilayah yang sebelumnya wilayahnya sangat kecil, tapi dengan 67 itu dia memperoleh wilayah 6 kali sebelum perang gitu. Maroko nggak ikut. Itu juga nanti pada tahun 73 ketika Mesir ingin mengambil wilayahnya lagi, separuh negara Israel yang satu yang duduk kita harus diambil, yaitu Semenanjung Sinai. Luasnya Semenanjung Sinai itu kalau dengan sekarang itu sama dengan separuh negara Israel. Itu mau diambil oleh Mesir yang dianggap wilayahnya yang dirampas Israel dalam perang tahun 1967. Itu Maroko nggak ikut. Kata Anwar Sadat, ini perang Mesir gitu. Dia menyelesaikan sendiri. Maroko tuh jauh. Jadi konflik Timur Tengah itu Maroko relatif nggak tersentuh gitu. Dan dari sisi budaya, ya Maroko ini telah mengalami proses modernisasi yang masif gitu. Yang waktunya juga sudah cukup lama. Bahkan bisa dikatakan orang Arab Maghrabi ini, Arab Maroko ini mulai mempelajari bahasa Arab itu kembali itu sekitar tahun 1960-an. Kalau sebelum itu bahasanya apa gitu? Karena mereka tuh pernah dijajah oleh Prancis, bahasanya ya sudah bahasa Prancis. Kemudian dari segi geografi, Maroko dengan barat itu jaraknya dekat gitu. Selat Gibraltar atau orang Arab menyebutnya Mudik Jabal Tarik. Selat Jabal Tarik, kalau orang sana Gibraltar. Itu jaraknya dekat. Samalah kira-kira jarak Selat Sunda gitu. Orang Lampung Bakauni itu pergi ke Banten. Itu dekat sekali. Seperti itu jaraknya, ya kira-kira 18 sampai 25 kilometer. Maka dengan jarak itu orang-orang Maroko itu ya biasa dia lalu lalang ke Eropa gitu. Bahkan sejarahnya yang panjang sebelumnya mereka bercokol atau menjadikan Eropa itu bagian dari wilayah Arab dan Islam saat itu yang jarak waktunya atau jangka waktunya lama sekali, yaitu sekitar 7 abad. Jadi tentu saja ini proses percampuran kultur ini telah terjadi antara Maroko dengan negara-negara Barat, termasuk dalamnya nanti Maroko dengan orang-orang Yahudi gitu. Karena itu mereka udah lama itu saling saling berkolaborasi atau saling berjumpa dengan budaya-budaya Yahudi gitu. Karena itu ya pertarungan antara Maroko dengan Israel itu nggak ada. Yang ribut nanti ketika Israel mengambil tanah orang Palestina. Itu jaraknya dari negara Maroko itu ribuan kilo.
Dan mereka relatif enggak ada rasa itu, enggak ada. Hanya karena mereka orang Arab, ada solidaritas mereka sebagai bangsa Arab. Gitu. Tapi di sisi politik, Maroko relatif enggak tersentuh dengan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah itu. Khususnya konflik antara Israel dengan Mesir, dengan Jordan, dengan Syria, dengan Libanon gitu. Mereka relatif enggak merasakannya. Jadi dalam percaturan politik di era modern, Maroko itu ya sangat kental negara yang sangat terbuka dan welcome kepada komunitas Yahudi. Apalagi sekarang ya dengan dibukanya hubungan diplomatik secara penuh, maka Netanyahu dengan sangat friendly gitu ya, sangat bersahabat berhubungan dengan Raja Muhammad yang sekarang gitu. Karena mereka memang menganggap Maroko itu bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi dan keberadaan orang Israel. Jadi jangan kita lihat semua negara Arab itu ikut berkonflik dengan orang Yahudi, tidak. Maroko adalah salah satu negara yang tidak ikut dalam konflik politik antara negara Arab dengan negara Israel. Hanya saja sebagai anggota Liga Arab, mereka sebelumnya memang menghormati apa yang menjadi keputusan politik dari negara Liga Arab, yaitu tidak membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel atau tidak membuka hubungan diplomatik secara terbuka gitu. Tapi sejak tahun 2020 hubungan mereka dengan Israel itu sudah sangat terbuka. Jadi itu kita lihat negara Maroko itu adalah negara yang bisa disebut negara Israel kedua setelah Israel di Timur Tengah. Mudah-mudahan kita membuka wawasan bagaimana sebetulnya si orang Arab yang ada sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.